Terima kasih sudah datang ke RH Channel ya, dan sobat RH sekalian perlu diupdate mengenai rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law ya. Rancangan undang-undang ini pastinya mau menggantikan banyak undang-undang ya. Ada berapa undang-undang yang mau dihapuskan? Ada 9 undang-undang. Ada 9 undang-undang. Kita ingin tahu apa soalnya, apa keberatan idenya. Kemarin kan saya sudah interview dengan salah seorang anggota apa ya istilahnya pansus atau panja ya. Itu anggota panja Pak Santoso ya. Beliau Balek yang inisiatif awal. Jadi anggota Balek dari Partai Demokrat yang menunjukkan keberatannya terhadap undang-undang ini. Dia sebutkan ada 5 poin. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Poin pertama adalah mengenai minimum spending ya di APBN dan APBD yang dihapuskan. Karena di APBN itu spending untuk kesehatan 5% katanya, di APBD 10%. Itu yang Undang-Undang Kesehatan 2009. Kemudian di situ tidak membatasi mengenai kemungkinan praktek dokter asing katanya. Yang ketiga tidak membatasi kemungkinan bisnis rumah sakit atau klinik asing. Yang keempat tidak mendorong produk kesehatan dalam negeri. Nah, yang kelima saya lupa, tapi intinya sobat era sekalian bisa lihat di interview saya dengan Santoso ya, yaitu anggota DPR dari Partai Demokrat. Dan di sini nih mohon maaf ya Dok ya, saya dapat amanah juga kalau ada yang mau berkorban baik di Markas Syariah maupun di pesantren Tajul Alawin, silakan juga ya, sudah ditampilkan. Nanti kita tampilkan di bawah interview ini juga ya. Jadi mudah kalau berkurban di sana karena tinggal kirimkan transfer uang sudah pahalanya sama aja. Nggak ribet kita. Sekarang lebih mudah ya. Nggak ribet lah bawa kambingnya lalu kemudian. Tapi syariahnya nggak dapat menyembelih sendiri. Iya, I know. Tapi kita juga nggak nyembelih sendiri juga. Kita suruh orang lain juga. Kecuali yang punya kemampuan menyembelih sendiri ya. Saya tidak tahu menyembelih sendiri itu apakah literally kita sendiri yang harus eksekusi ataukah kita bisa suruh orang tapi di depan kita. I don't know exactly. Jadi hal seperti itu bukan urusan Ikatan Dokter Indonesia ya. Tapi urusan Ikatan Dokter Hewan. Dok, silakan sebutkan satu demi satu, one by one, apa soalnya di RUU Omnibus Kesehatan ini sehingga RH Channel dikejar-kejar dokter terus ya. Silakan. Silakan. Ya, terima kasih Bang Refli yang kita bisa berdiskusi dalam RH Channel, sobat RH yang saya hormati semuanya. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa berdiskusi ya, sekaligus mungkin memberikan sebuah pencerahan, bukan dalam satu bentuk provokasi sebenarnya, tapi ini adalah sebuah bentuk edukasi. Kenapa sih teman-teman dokter, bukan hanya dokter semuanya, organisasi profesi termasuk perawat, bidan semuanya kemudian menyampaikan aspirasi, dan saya kira itu adalah hak sebagai warga negara dalam satu bentuk apapun bentuk aspirasi itu. Nah, ada beberapa hal yang memang menjadi titik krusial yang harus kami sampaikan. Yang pertama tentunya nanti akan berkaitan dengan substansi materi yang ada di dalam rancangan undang kesehatan. Tapi yang utama lagi adalah prosedur. Jadi pada saat kita di dalam pembuatan regulasi, saya kira nanti Bang Refli juga sangat paham ya sebagai ahli hukum tata negara, bahwa kalau kita bicara terkait dengan pembuatan regulasi undang-undang, artinya Ikatan Dokter Indonesia, teman-teman Persatuan Perawat Nasional, kita punya undang-undang sebenarnya. Kita punya undang-undang praktek kedokteran. Kita punya undang-undang dulu pernah kita terlibat. Kalau tidak keberatan agak dekatkan dikit. Siap. Ya, jadi kita sebenarnya kedengaran juga, cuma lebih baik kalau lebih dekat, lebih solid suaranya. Jadi itu yang kemudian Ikatan Dokter Indonesia selalu dilibatkan dalam sebuah proses pembuatan regulasi yang berkaitan dengan masalah kedokteran. Nah, cuman yang dalam satu kondisi yang saat ini, kita bicara RUU Kesehatan, apalagi dengan metodologi Omnibus Law. Kami sampaikan bahwa kita di awal ya muncul tiba-tiba draft, mohon maaf kami sudah sampaikan draft siluman. Bulan September muncul draft siluman. Kami masih ingat itu tanggal 16 September pukul 00.32 tiba-tiba ada seliweran draft rancangan undang-undang dengan naskah akademik yang menurut kami ini nggak mungkin kalau tidak dibuat oleh seorang tim ahli gitu. Dan kemudian kita mencoba klarifikasi ini draft sumbernya dari mana. Baik legislatif maupun eksekutif menyatakan bukan sumbernya dari mereka. Tapi kemudian tindak lanjutnya adalah ada sebuah proses yang kemudian dilakukan oleh badan legislatif yang akhirnya muncul sebagai hak inisiatif
Badan Legislatif muncul sebagai draft rancangan undang-undang di bulan Desember yang kemudian diserahkan kepada Desember 2022. Desember 2022. Oke. Yang itu kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk dimintakan DIM. Cukup cepat sebenarnya prosesnya, karena pada saat diserahkan 2 hari kalau tidak salah 3 hari, nggak sampai 1 minggu muncul surprise untuk. Ini luar biasa. Ini keren sih. Cadas ya. Saya juga merasa heran tuh. Kok bisa ya ada RUU inisiatif di bidang kesehatan? Karena itu spesifik soalnya, Dok. Betul. Nah. Karena perlu pembahasan yang tenang ya sebenarnya. Betul. Tapi kalau Balik menyiapkannya keren banget tuh Balik. Ya, memang kita 2 kali diundang Balik untuk memberikan di dalam proses DPU. Keren dalam tanda kutip ya, sorry ya. Bukan keren mengagumi ya dalam tanda kutip. Dan kalau kita lihat ya, ini sekarang kita udah masuk ke menuju pembahasan tingkat 2. Karena pembahasan tingkat 1 kan kemarin sudah disahkan di dalam Komisi 9 gitu loh. Dan dalam sebuah proses penyusunan regulasi RUU Kesehatan Omnibus Law ini, dalam prosesnya tadi yang kami masih melihat satu, ketidaktransparan. Kenapa saya bilang tidak transparan? Kalau bicara kemudian arti meaningful participation atau partisipasi bermakna, maka tentunya harus ada 2 sisi kan. 2 sisi kepentingan dari stakeholder juga diakomodasi gitu loh. Tapi kita sampai sekarang pun tidak tahu apakah kepentingan kita diakomodasi, karena proses yang ada di Panja sampai kemudian draft final yang kemarin disahkan diparipurnakan di Komisi 9 pun secara resmi kita nggak dapat sampai sekarang ini. Ya walaupun ada berseliweran juga ada. Sorry, saya pastikan bahwa ini kan belum belum disetujui di rapat paripurna. Di paripurna ya? Belum, pembahasan tingkat 2 belum. Nah, ini yang memang menjadi satu harapan kami kami tetap berjuang mengadvokasi ini sekaligus memberi satu penyadaran bahwa apa yang kami suarakan ini bukan karena kepentingan profesi, bukan karena, mohon maaf, karena ada satu klausul 9 undang-undang itu, diantaranya adalah dihilangkannya Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Keperawatan, Undang-Undang Kebidanan, dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Semua 100% hilang? Ya. Bukan pasal-pasal tertentu aja? Bukan. Itu semua hilang. Tapi ada klausul di bawahnya di dalam draft final ini. Peraturan turunan di bawah undang-undang itu sepanjang ya gitu ya. Itu masih berlaku itu dalam waktu 1 tahun. Untuk ini ya, untuk agar tidak ada kekosongan hukum. Betul. Nah, ini perlu kami jelaskan supaya kami mau melihat dari sisi objektivitas kita. Nah, ini yang kemudian kami menganggap bahwa ada unprocedural process di dalam sebuah pembuatan undang-undang ini gitu loh. Sehingga kita katakan bahwa ini cacat formil sebenarnya. Ya ini bahasa dari teman-teman hukum tentunya ya. Tapi ini perlu kami sampaikan karena dari sisi sebuah proses saja ada kesan tidak transparan, ada kesan sembunyi-sembunyi, ada kesan kemudian partisipasi bermakna yang mungkin kurang maksimal gitu loh. Dan kemudian ada sebuah proses yang terburu-buru. Nah, 4 kata inilah yang kemudian kami selalu sampaikan, bukan kami dalam konteks tidak sepakat dengan munculnya sebuah regulasi baru, bukan. Tapi mari kita duduk lebih dalam, nggak usah terburu-buru, tapi kita berikan muatan yang lebih banyak dari isi daripada undang-undang ini, supaya undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu gitu loh. Tapi ini undang-undang ini adalah untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia gitu loh. Nah, ini yang saya kira menjadi sangat penting dari aspek penyusunan atau pembuatan undang-undang. Nah, kemudian yang kedua adalah dari sisi substansi, Bang Refli. Kalau kemudian kita bicara substansi, berhenti dulu kita dari sisi substansi. Harus ada jeda. Jangan gaspol ya. Dari sisi prosedur, biar sobat era sekalian bisa mengikuti ya, bahwa undang-undang ini dianggap tidak transparan proses pembentukannya. Kemudian tidak meaningful participation. Pokoknya tidak ada yang namanya partisipasi yang genuine lah, yang berarti. Terkesan terburu-buru dan prosesnya tertutup. Tapi tidak transparan sama tertutup kan kurang lebih sama tadi. Sama. Berarti 3 ya. Tidak transparan, tidak meaningful, dan terburu-buru ya. Itu dari sisi prosedur. Dan kalau menurut pengalaman kita, kalau prosedurnya bermasalah biasanya sudah dibatalkan oleh MK itu biasanya ya. Kalau mau diketok di paripurna nanti. Itu dari sisi prosedur. Silakan bagian kedua ini Dok, uraikan satu demi satu dari sisi substansi. Tapi kalau boleh tahu berapa pasal yang ada dalam undang-undang RUU itu? Jadi dari yang waktu di Balik itu 478. Sekarang kemudian kemarin di Panja kita dapatkan ada draft yang
yang kita tidak tahu sumbernya dari mana, tapi kami menganggap bahwa itu adalah draft yang sudah dibahas di Panja atau di Komisi 9 kemarin. Itu ada 458 pasal. Oke, kira-kira pasalnya hampir 500 ya, kira-kira begitu. Betul. Silakan dok, satu one by one yang dokter merasa ada punya concern yang luar biasa dari ID. Ya, jadi yang pertama yang tentunya harus dipahami dari aspek kepentingan masyarakat. Yang pertama adalah mandatory spending. Ini yang kemarin juga disuarakan oleh beberapa teman-teman dari fraksi gitu loh. Bahkan fraksi yang mendukung, tapi ada catatan, ada beberapa yang kemudian menyampaikan hal itu gitu loh. Kenapa mandatory spending ini penting? Nah, ini yang saya ingin kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Santoso tadi tentang liberalisasi. Bicara mandatory spending, maka kita bicara sekarang adalah sebuah komitmen negara. I see. Ya kan? Itu kalau Bang Refli lebih paham, ada TAP MPR nomor 10 tahun 2001 yang menyebutkan bahwa APBN harus menyertakan 15% untuk terkait dengan anggaran kesehatan. Kemudian itu diejawantahkan dalam Undang-Undang Kesehatan yang sebelumnya 36 tahun 2009. Sehingga ada APBN 5% dan 10% 36 APBD. 2009 itu masih berlaku. Masih berlaku saat ini. Belum, tapi belum nanti akan dihapus juga. Nanti dihilangkan juga. Ini. Betul. Nah, ini yang kemudian menurut kami memang saat ini kalau kita bicara terkait dengan masalah penganggaran kesehatan, ada dua sisi sekarang. Ada namanya performance based budgeting atau target driven budget lah. Sehingga ya alokasikan dulu apa pekerjaannya, baru kemudian keluar anggaran gitu lah. Tapi kalau kemudian kita bicara ini adalah sebuah komitmen, berbeda dengan kalau kita bicara itu hanya berbasis kinerja saja gitu loh. Nah, sehingga ini yang saya kira menjadi satu hal yang sangat penting di saat kita bicara bahwa di Undang-Undang Kesehatan 36 2009 ada mandatory spending yang menyebutkan 5% APBN, 10% APBD. Di situ ada klausul. Jadi ada alokasi. 2/3-nya adalah untuk preventif dan promotif. Nah, ini yang kemudian. Kalau preventif promotif kan saya kira bukan belum tentu budget driven. Pokoknya itu tergantung niat kita untuk sebaik mungkin melakukan prevention kan. Ya, karena sebenarnya pandemi kan memberikan pembelajaran bagi kita bahwa penguatan kesehatan masyarakat itu menjadi salah satu poin utama pada saat kita menghadapi kondisi yang seperti di saat pandemi gitu. Karena kita nggak bisa hanya bicara di hilir saja. Nah, kemudian kenapa ini menjadi sangat penting dan kami sangat berterima kasih ada poin mandatory spending yang disampaikan oleh teman-teman dari fraksi, karena kalau kemudian bicara itu tidak ada komitmen. Nah, kita lihat sekarang di dalam isi pasalnya Bang Refli. Ada yang sangat menarik sebenarnya. Pada saat kalau saya mencoba untuk menganalogkan dengan di Undang-Undang Kesehatan 36 2009, pendanaan, sumber pendanaan itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, disebutkan situ juga swasta dan sumber lain yang tidak mengikat. Nah, di sini pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Kata-kata sumber lain yang sah. Pada saat kemudian kita di sini ada bicara mandatory spending yang dihilangkan, menjadi sebuah poin yang mohon maaf, ini adalah sebuah kondisi yang kalau kita bicara kemarin ada sebuah statement dari Pak Menteri sendiri ya di saat acaranya Rossi bahwa pemerintah sudah mensecure pinjaman luar negeri yang besar. Ini saya tidak itu kata-kata beliau langsung. Pinjaman luar negeri yang besar untuk penguatan di infrastruktur. Terutama terkait dengan kalau kita bicara infrastruktur itu bicara di hilir sebenarnya. Infrastruktur kesehatan maksudnya ini. Betul, infrastruktur kesehatan. Sehingga kalau kemudian kita bicara sumber lain yang sah tadi, pada saat kemudian disebutkan di situ tidak ada mandatory spending, maka sumber lain yang sah itu dari mana aja? Satu, pinjaman. Yang kedua, jangan bilang pinjaman, utang. Terlalu ya kan? Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Ini loh yang kemudian kita nggak satu sisi dengan kalau kita hanya bicara ini pinjaman hanya untuk infrastruktur itu kita bicara hanya di hilir saja. Kita bicara pelayanan kesehatan canggih dan sebagainya, tapi kita padahal yang utama harusnya di preventif promotifnya tadi. Gitu. Preventif promotif ya. Itu yang kemudian sekarang kalau bicara terkait dengan masalah tadi komitmen tadi, sehingga pinjaman terus bukan tidak mungkin nanti investasi, penanaman modal asing. Nah, terus ini tadi sekarang udah mulai muncul kan. Kemarin beberapa berita-berita berdirinya rumah sakitnya dianggap dalam tanda petik rumah sakit asing gitu. Nah, kalau kemudian sekarang kita bicara apakah di dalam RUU ini bisa mewujudkan yang disebut dengan transformasi kesehatan. Ini kan program pemerintah ada namanya transformasi kesehatan. Kemudian ada di dalam transformasi itu ada 6 pilar. Ini berarti kan butuh pembiayaan yang besar sebenarnya. Ada politik budgeting yang harusnya ada. Itu 6 pilar itu apa?
RPJM apa itu? 6 pilar itu transformasi kesehatan yang nanti ejawantakan kemudian menjadi RPJMN. Oke. Jadi 6 pilar itu diejawantakan dalam RPJM. Itu komitmen pemerintahan Jokowi ya? Atau gimana? Di menteri yang sekarang. Jadi itu disampaikan pada saat menteri di periodenya Pak Budi Sadikin. Oke. Dan itu yang kemudian kalau kita bicara program luar biasa. Kita dukung sebenarnya. Saya mendukung programnya itu. Tapi pada saat kemudian kita bicara di sini muncul tidak ada komitmen dalam mandatory spending. Kemudian satu sisi juga nanti adalah bahwa ini adalah perlu politik budgeting yang luar biasa. Maka yang kita khawatirkan hanyalah apa? Mohon maaf, transformasi ini hanya sebuah janji manis untuk melegalisasi munculnya regulasi. Ya. Jadi ini yang harus kita berikan penyadaran gitu loh. Kita bukan tidak setuju dengan program transformasinya, tapi dari sini aja politik budgetingnya nggak ada. Gimana cara mewujudkan transformasi gitu loh. Menarik ya, satu poin ya. Itu satu poin yang terkait dengan mandatory spending. Satu poin ini ada yang mau tambahan lagi atau apa? Sebelum nanti pemirsa atau sobat era pusing. Itu ya satu ya. Ya itu secara saya wrap up dulu biar mereka agak lebih jelas. Jadi permasalahan pertama adalah masalah kewajiban untuk menyediakan alokasi dana baik di APBN maupun APBD ya, yang disebut mandatory spending.